Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ayah Trian di bab matematika. Kali ini kita akan melanjutkan materi babnya tentang persamaan garis lurus. Sebelum belajar, seperti biasa mari kita berdoa dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Dan tetap jaga jarak, keluar tetap harus pakai masker di masa pandemi seperti ini ya. Oke, langsung saja tidak berlama-lama kita masuk ke bentuk persamaan dari garis lurus. Pengertiannya yaitu persamaan yang mendefinisikan garis lurus ke dalam persamaan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk umumnya. Yang pertama bentuknya Y sama dengan MX. Kemudian Y sama dengan MX plus C. Dan AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini tiga bentuk yang sering kita jumpai nanti di contoh soal, di mana M-nya adalah gradien, M ini namanya gradiennya, kemudian C ini konstantanya. Seperti di kelas 7 ya, kita sudah pelajari di mana AX ini variabel dan koefisien, ini konstantanya yang tidak terikat oleh variabel dan koefisien. Kemudian kita mengetahui dulu gradien sebelum kita masuk ke persamaan garis lurus. Gradien itu yaitu nilai kemiringan suatu garis lurus. Nah, disimbolkan dengan huruf M kecil. Jadi kalau ada M kecil ini namanya gradien atau kemiringan. Nah, M atau gradien ini cara mencarinya yaitu Y per X. Misalkan ini ada contoh gambar 1 dan gambar 2. Yang pertama miringnya ke sini, kedua miringnya ke sini. Ini X-nya minus di sini. Di sini X-nya plus. Nah, gradien pada gambar pertama atau M-nya yaitu Y per X, berarti Y-nya 4, X-nya 2, berarti 4 per 2, berarti sama dengan 2. Maka gradien dari gambar satunya 2, positif ya. Kemudian gradien atau M pada gambar nomor 2 yaitu X-nya Y per X, berarti Y-nya min 1, X-nya 2, berarti min 1 per 2 atau min setengah. Jadi gradien untuk gambar 2 ini negatif. Terus ada hukum-hukum yang bisa atau yang sering muncul, yaitu hubungan persamaan garis dan gradien. Yang pertama yaitu jika garis sejajar sumbu X, jika garisnya sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya itu pasti sama dengan 0 atau M-nya sama dengan 0. Terus yang B, jika garis sejajar sumbu Y, maka dia tidak punya gradien, jadi tidak ada nilainya. Kalau yang tadi nilainya 0, kalau yang B tidak bernilai, tidak ada nilainya. Terus yang C, semakin besar gradien, jika M-nya ini nilainya semakin besar, maka gambarnya itu dia semakin dekat garis ke sumbu Y, garisnya itu semakin mendekati sumbu Y. Kemudian yang D, gradien miring ke kanan nilainya positif. Jika M-nya itu miringnya semakin ke kanan, berarti semakin positif. Jika ke kiri negatif, karena X-nya di sini, X dan Y-nya. Ini hukum-hukum yang sering terjadi. Misalkan ada soal, ini aja dihafalkan. Kemudian kita menentukan gradien garis. Yang pertama yaitu garis dengan persamaan Y sama dengan MX, yang bentuk pertama tadi, maka gradiennya M. Yang B, jika garis dengan persamaan Y, MX plus C, gradiennya juga M. Jadi yang ini. Jika ada persamaan seperti ini, maka gradiennya itu yang ini aja. Ini juga. Jika ada persamaan seperti ini, MX plus C, maka gradiennya ini yang M-nya. Nah, tapi di huruf yang C, garis dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, ini beda. Cara menentukan M-nya di sini kan nggak ada. Maka caranya yaitu M sama dengan min A per B. Jadi min A, angkanya ini per B. Cara mencari gradiennya. Kemudian jika melalui 2 titik, kalau ini melalui 1 titik. Ini jika melalui 2 titik, maka rumusnya untuk mencari gradien itu Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ini misal titiknya A dan titik B, maka ini namanya X1, Y1, X2, Y2. Nanti jadi cara memasukkannya Y2 ini
dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Ini mungkin bisa dicatat ya, ini penting rumusnya. Ini dan bakalan sering keluar 4 cara untuk mencari gradien. Lanjut, kita menentukan persamaan garis lurus. Kalau tadi gradien, sekarang garis lurusnya. Yang pertama, jika garis lurus punya gradien M melalui satu titik biasanya kan koma kan, misalkan 3,2, jadi kan 3-nya X, 2-nya Y. Maka persamaannya rumusnya seperti ini. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini M-nya gradien yang tadi sebelum ini disampaikan. Kemudian jika garis lurus melalui dua titik ya, X, Y, X, Y, maka rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini juga rumus nanti bakalan sering dipakai dua ini. Nah, kemudian hubungan dua garis. Misal garis AB persamaannya Y sama dengan M1X plus C, dan misalkan garis PQ memiliki persamaan Y sama dengan M2X plus C, maka ini sebuah hubungan garis kayak yang tadi dihafalkan. Yang A, maka garis AB dan PQ sejajar jika M1 sama dengan M2. Jika ini dan ininya jika sejajar, maka ininya M1 dan M2-nya sama. Atau dibalik, jika M1 sama dengan M2, maka garis AB dan PQ ini akan sejajar gambarnya. Kemudian yang B, jika ini dikali ini, M1 dikali M2 sama dengan min 1, maka gambarnya nanti tegak lurus. Jajar tahu ya, segini seret sama ini. Sejajar. Kalau tegak lurus, yang membentuk sudut 90 derajat. Terus, yang ketiga, yang C, garis AB dan PQ saling berimpit. Jadi akan berimpit jika M1 sama dengan M2. Jika M1 dan M2-nya itu sama, dan C1 dan C2-nya sama. Ini C1, ini C2 ya, sama-sama C. Maksudnya C di persamaan 1 dan persamaan 2, M-nya juga sama. Maka akan berimpit. Itu hukumnya. Jika digambar nanti bakalan sesuai dengan hukum ini. Kemudian kita masuk langsung ke contoh soal biar kita mudah memahaminya. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar grafik gradien berikut ini. Yang ditanyakan gradien garis L adalah, ini garis L ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Di sini X-nya 4, Y-nya 3. Ini gradiennya, garis miringnya. Yang ditanya gradien garis L adalah. Nah, cara menjawabnya dari gambar didapat titik 0,3 dan 4,0. Jadi ini 0,3, ini Y-nya, X-nya 4,0 karena Y-nya nggak ada kan. Berarti titik ini dan titik ini. Titik yang ini 0,3 ya. Titik yang ini 4,0. X, Y, X, Y. Maka untuk mencari gradiennya, rumusnya pakai yang tadi, mencari gradien. Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita masukkan Y2-nya. Ini X1 kan tadi ya, X1, Y1, X2, Y2. Berarti Y2 min Y1, Y2-nya ini, Y1-nya ini, 0 dikurangi 3. Per X2-nya 4 dikurangi 0, X1. 4 min 0. Berarti 0 min 3, 3. Min 3 maksudnya, 4 min 0, 4. Berarti hasilnya minus 3 per 4. Jadi gradien dari grafik ini min 3 per 4. Kemudian contoh soal yang kedua, kalau tadi mencari gradien, sekarang kita mencari, perhatikan gambar grafik berikut, persamaan garisnya adalah, kita mencari persamaan garisnya. Ini dengan contoh soal yang sama ya. Tadi ditanya, untuk mencari persamaan garis kita harus menentukan gradien terlebih dahulu. Dari gambar dapat garis L memotong sumbu X dan sumbu Y.
memotong sumbu X nya di 4,0 ini, jadi X nya tadi di 4,0, kemudian Y nya di 0,3. Nah, kita penentukan gradien. Ini caranya sama dengan yang nomor 1. Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan Y2 nya 3 per min 0 per 0 min 4. Ini dibolak-balik sama. Ini X1, Y1, X2, Y2, atau X1 nya ini X1, Y1, X2, Y2, hasilnya bakalan sama. Kalau di nomor 1 tadi hasilnya min 3 per 4, kalau di nomor 2 yang sekarang ini yang minus 4 nya, jadi 3 per min 4, hasilnya kan tetap bakalan sama, gradien min 3 per 4. Jadi gradiennya ketemu min 3 per 4 karena soalnya sama. Lalu kita menentukan persamaan garisnya. Nah, rumusnya yaitu Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Nah, Y min Y1 nya ini 0 sama dengan M nya gradien min 3 per 4, sudah ketemu ya M nya min 3 per 4, kemudian dalam kurung X min, nah X1 nya ini 4, X1, Y1 kan, jadi 0 sama 4. Kemudian Y sama dengan Y min 0 kan jadi Y, kemudian min 3 per 4 dikalikan X, min 3 per 4X, min 3 per 4 dikali min 4, maka hasilnya plus 3 kali 4, 12, 12 bagi 4, 3, maka plus 3, min ketemu min ya, hati-hati kalau menghitung. Kemudian ini untuk menghilangkan pecahan biar tidak jadi min 3 per 4, karena pernya per 4, maka semuanya kita kalikan 4, maka Y nya kita kalikan 4, 4Y sama dengan min 3 per 4X kita kalikan 4, maka hilang 4 nya, min 3X, 3 dikalikan 4, 12, maka persamaannya ketemu 4Y sama dengan min 3X plus 12 kalau ditanya persamaan. Oh, ini kita jadikan dulu AX plus BY plus C sama dengan 0, mohon maaf tadi. Jadi X diurutkan ya, X, Y, dan konstanta kemudian sama dengan 0. Ini kita pindah, min 3X jadi 3X, pindah ke kiri jadi plus, 4Y nya tetap di sebelah kiri, tetap plus 4Y, kemudian 12 nya plus, pindah ke kiri menjadi min 12 sama dengan 0, maka persamaannya yang ini, 3X plus 4Y min 12 sama dengan 0. Nah ini ya yang nomor 2. Kemudian contoh soal berikutnya ini, kalau tadi sudah menyatakan gradien dan sudah mengetahui persamaannya, sekarang persamaan garis melalui titik 2, min 3 dan sejajar garis 2X min 3Y plus 5 sama dengan 0 adalah. Nah, jadi di sini ada titik, ada garis yang melalui titik 2, min 3 dan ada garis sejajar dengan 2X min 3Y plus 5 sama dengan 0. Jadi ada dua, yang satu melalui titik ini, yang satu melalui garis. Kita nyatakan dulu bentuk Y sama dengan MX plus C. 2X min ini, 2X min 3Y plus 5 sama dengan 0, kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Maka Y nya tetap ya turun, min 3Y sama dengan 2X nya pindah ke sini plus menjadi min 2X, 5 nya plus pindah ke kanan menjadi min, jadi min 3Y sama dengan min 2X min 5. Nah, jadi sudah sama ya. Ini bentuknya min 3Y ini Y, MX-nya ini min 2X, C konstanta tanpa variabel, tanpa koefisien. Bukan koefisien, maka C-nya ya min 5. Kemudian Y sama dengan min 2X min 5 per 3. Jadi 2 per 3X plus 5 per 3 sama-sama dibagi 3 ya. Maka gradien, nah ini ada hati menghitung ya, ini awalnya minus, kenapa bisa jadi plus? Karena minus 3 nya, karena ini min 2X min 5, ini min dibagi min juga, maka ini langsung saja kita ubah jadi plus, jadi min dibagi min, maka Y nya kan ketemu 2 per 3X plus 5 per 3. Jadi ini bentuknya sudah sama, Y
Tadi kan masih min 3Y, kalau sudah Y kayak gini berarti sudah sama. Y sama dengan MX plus C. MX plus C, berarti M-nya 2/3. Jadi gradiennya ketemu 2/3. Terus kalau sudah ketemu gradien, ini yang gradien yang melalui persamaan garis ini 2/3. Jadi yang melalui titik 2,3, karena soalnya persamaan garis melalui titik 2,-3 dan sejajar garis ini, berarti ini sama ini kan sama, sejajar. Maka gradiennya yang melalui titik maupun yang melalui garis, M-nya juga sama, 2/3. Lihat soalnya karena sejajar ya. Di hukum yang tadi dihafalkan, tadi ada. Sehingga ini yang ketemu, maka kita cari persamaan garisnya Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min Y1-nya ini min 3 sama dengan gradien M 2/3 X min 2. X-nya X1 2. Kemudian min ketemu min plus Y plus 3 sama dengan 2/3 kali X 2/3 X 2/3 kali min 2 min 4/3. Kemudian kita peranu lagi, kita ubah lagi ini biar pernya hilang, karena dibagi 3 maka di sini dikalikan 3, maka semuanya dikali 3. Y dikali 3 3Y, 3 dikali 3 9 plus 9 ya, sama dengan 2/3 X, 3 nya kan dikali 3 maka hilang, tinggal 2X, min 4/3 juga sama, 3 nya hilang, min 4. Maka ketemu, ini kita pindah ruas, 2X nya pindah ke bukan 2X nya tetap ya, ini sebelah maksudnya ruas sebelah kanan 2X, 3Y nya yang pindah ke kanan, plus jadi min 3Y sama dengan, jadi ini pindah ke kiri 9, karena min 4 maka kesini jadi plus 4, 9 tambah 4 13. Jadi sebenarnya 13 sama dengan min 13 sama dengan 2X min 3Y, tapi ini dipindah-pindah kan sama aja, yang penting ini ikut sini 9 3Y sama 2X dalam satu ruas. Jadi ini ya, yang pertama tadi nyatakan dalam bentuk persamaan ini ketemu, yang dalam titik melalui titik ketemu ini, maka kesamaan garisnya yang ini 2X min 3Y sama dengan 13, akhirnya ketemu. Nah itu contoh-contoh soalnya, mungkin nanti variasi soalnya lebih banyak lagi. Sampai sini saja pertemuan kali ini, kurang lebihnya ya mohon maaf. Kemudian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.